Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Seza YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe my channel. Halo, apa kabarnya semua nih? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Amin. Kali ini gue akan membahas mengenai fakta tentang misteri kutukan mumi. Merupakan bagian dari sejarah nih, dan kita juga bisa nih melihatnya di beberapa museum. Salah satunya nih geng, mumi Mesir, tubuh yang diawetkan dari orang-orang yang hidup ribuan tahun lalu, dan beberapa di antaranya nih bahkan merupakan tubuh Fir'aun dan juga bangsawan lainnya. Proses mumifikasi nih geng biasanya melibatkan pengambilan organ, pembalseman, dan juga membungkusnya dengan linen. Dan selama ratusan tahun nih, sebagian orang percaya bahwa jika mengganggu makam mumi bisa membawa kutukan bagi si pengganggu serta siapapun yang mereka temui. Dan akhirnya keyakinan ini nih geng menyebar seperti api setelah penggalian makam Tutankhamun yang terkenal itu. Maka dari itu gue akan membahas lebih lanjut mengenai fakta tentang misteri kutukan mumi tersebut. Kutukan yang pertama nih dibuat untuk menjadi keamanan di makam para Firaun. Dilansir juga dari majalah Ekspedisi ya, kalau kutukan ini cenderung hadir di makam pribadi warga daripada bangsawan, karena makam ini ya geng memiliki keamanan yang lebih baik. Sebagian besar nih, kutukan ini berbentuk ancaman terhadap siapa aja yang mungkin mau ngerampok atau merusak kuburan tersebut. Kutukan ini nih geng, biasanya menyatakan kalau siapapun yang melakukan sesuatu yang buruk pada kuburan mereka nih, bahkan jika mereka melakukan atau mengatakan sesuatu yang nggak melindungi diri mereka, akan menderita hukuman berat. Dan kutukan semacam ini nih geng, adalah bagian teks magis yang dikenal sebagai ritual eksekusi yang dimaksudkan untuk mengutuk seseorang atau objek yang dianggap tidak menyenangkan atau mengusir roh yang berbahaya. Sebagaimana juga dicatat oleh penulis yang bernama Leo Ruigby, kisah mengerikan pertama dari kutukan mumi berasal dari kisah Louis Penicher pada tahun 1699 nih geng. Ia adalah seorang penjelajah dari Polandia yang mengambil dua mumi dari Alexandria. Dan kabarnya Penicher nih geng dihantui oleh penampakan hantu kembar di mimpinya, dan ia diterjang badai laut dalam perjalanannya kembali pulang. Badai besar ini nih geng membuat mumi terlempar ke laut dan barulah badai mereda. Benar atau enggaknya cerita ini nih geng, kisah semacam itu pasti memiliki intrik populer yang terkait mumi yang membawa ancaman supernatural. Jadi antara ini fiksi atau fakta, kamu yang bisa membedakannya ya geng. Berikutnya adalah dibukanya makam Tutankhamun, dan dilansir juga dari History pada 16 Februari 1923 nih geng. Sebuah ekspedisi yang dipimpin juga oleh arkeolog Inggris Howard Carter dan dibiayai oleh Lord Carnarvon membuka ruang pemakaman yang disegel dari Firaun dinasti ke-18 nih, yakni Raja Tutankhamun, yang juga dikenal nih geng sebagai Raja Tut. Tutankhamun adalah penguasa yang kurang dikenal ya geng, tetapi penemuan makamnya ini yang utuh dan juga nggak rusak membuat namanya mencuat nih seperti selebriti ya. Dan penemuan Carter pun akhirnya juga memicu minat baru di bidang Egyptologi. Dan pada November 1922 nih geng, dan juga
rekan-rekannya memasuki ruang interior makam Tut. Di sana nih, mereka menemukan harta karun yang berusia lebih dari 3000 tahun dan dianggap sebagai sesuatu yang langka karena sebagian besar nih makam Firaun telah dijarah juga pada abad-abad sebelumnya nih, geng. Di ruang terakhir dibuka pada bulan Februari, Carter menemukan sarkofagus Raja Tut serta banyak perhiasan juga, patung, kereta yang semuanya dikatalogkan dengan cermat. Terlepas dari kenyataan kalau makam Raja Tut ini, geng, nggak memiliki kutukan tertulis di dinding atau pada barang-barang di interiornya, namun kutukan Raja Tut ini adalah kutukan Firaun yang paling terkenal dari semuanya nih, karena adanya kematian misterius yang menimpa anggota ekspedisi itu dan diduga terkena kutukan. Nah, Mental Floss memiliki daftar anggota ekspedisi Carter yang menemui ajalnya setelah pembukaan makam Tut pada tahun 1923. Lord Carnarvon nih, geng, orang yang membiayai penggalian tersebut, kabarnya meninggal nih hanya beberapa bulan setelah kuburan pertama kali dibuka. Dia meninggal nih karena gigitan nyamuk yang terinfeksi. Seorang teman dari Howard Carter ya, yang memberikan tangan mumi sebagai hadiah, mengalami insiden juga yang memilukan. Rumahnya nih, geng, kabarnya terbakar dan juga kebanjiran ketika dia kembali membangun rumahnya. Eksekutif kereta Amerika George J. Gould meninggal juga karena pneumonia setelah mengunjungi makam tersebut. Dan yang lainnya diduga nih meninggal karena pembunuhan mati dengan cara terbakar atau bunuh diri karena putus asa akibat rumor tentang kutukan tersebut. Dan Howard Carter sendiri nih hidup selama lebih dari 1 dekade setelah ekspedisi, tetapi beberapa masih juga nih menghubungkan kematian akibat limfomia dari kutukan Firaun itu. Itu tadi dia sedikit bahasan mengenai fakta tentang misteri kutukan mumi. Nantikan terus ya, geng, video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, silahkan diklik like, lonceng notifikasi, dan juga di subscribe ya. Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu buat komennya. Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah dalam pengucapan kalimat atau ceritanya nih, mohon dikoreksi aja di kolom komen. Sampai jumpa lagi, assalamualaikum.